Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya Hendrik Purba. Kali ini kita belajar tentang rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Oke, ini kita masuk untuk rumus matematika, yaitu ada ini simbolnya. Ada bentuk pemangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini untuk rumus matematika. Nah, kemudian ada urutan pengerjaannya, yaitu yang pertama adalah tanda kurung. Ya, jadi kalau yang di dalam tanda kurung itu duluan yang dikerjakan. Kemudian ada pemangkatan. Nah, urutan yang ketiga tanda kali dan bagi. Yang keempat baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang menjadi catatannya adalah semua rumus harus didahului dengan tanda sama dengan dan diakhiri dengan menekan enter. Nah, kita praktekkan di Microsoft Excel. Di sini contohnya kita buat bilangan A. Kemudian di sampingnya bilangan B. Oke, kita isi datanya. Ini contohnya kita ambil acak. Oke, bilangan B nya kita buat acak juga. Nah, di sini kita buat nilai A ditambah nilai B. Ini nilai A dikurang nilai B. Nilai A dikali nilai B. Nilai A dikali 10, kemudian nilai A dibagi nilai B, nilai A dibagi 3, kemudian nilai A pangkat 2, nilai B pangkat 5. Di sini nilai A tambah B kali 5. Oke, untuk pengerjaannya ya, maksudnya di sini nanti untuk nilai A tambah B, nilai A ditambah B. Jadi bacaan yang kedua ini berarti 8 ditambah 2, yaitu di sini 8 dikurang 2, di sini 8 kali 2, di sini 8 dikali 10. Ya, nilainya 8 berarti di sini dikali 10.
Kemudian di sini nilai 8 dibagi 2, ini 8 dibagi 3, ini nilai 8 pangkat 2, 8 pangkat 5. Kemudian di sini 8 tambah 2 kali 5. Nah, itu untuk pengerjaannya. Oke, untuk mengerjakannya seperti di sini ada rumusnya. Ya. Ini harus didahului dengan tanda sama dengan. Nah, pengerjaannya ada 2, ya, tapi nanti biar ada saya sarankan yang dipakai itu. Nah, di sini kita buat contohnya A lagi A tambah B. Nah, ini ada 2 pengerjaan, nanti di sini pengerjaan 1, ini pengerjaan 2. Nah, yang pertama sama dengan kita isi langsung angkanya. Ya, ini 8, sini 2, jadi 8 tambah 2, enter. Nah, ini 10. Ya, di sini kita lihat yang di dalam rumusnya itu adalah 8 ditambah 2. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua sama dengan isi sel A2 ditambah isi sel yang di B2. Ini isi selnya kita tambahkan, enter. Nah, tetap 10. Ya, di sini tadi sama dengan 8 tambah 2. Di sini isi sel A2 ditambah B2. Nah, hasilnya sama-sama 10. Nah, perbedaannya adalah kalau yang di sini ini kerjanya manual. Ya, kali ini kita tarik ke bawah. Kita kopikan ke bawah rumusnya, ya tetap dia 10 10 10. Karena yang dijumlahkan adalah 8 tambah 2. Di sini juga 8 tambah 2, di sini juga 8 tambah 2 dan sampai terakhir 8 tambah 2. Nah, sedangkan cara yang kedua, ini yang isi selnya kita copy, yang kita kerjakan, ini kita copy ke bawah. Nah, hasilnya berubah, ya berubah karena ini langsung otomatis dikerjakan sampai yang ke bawah. Ya, ini sel A3 ditambah B3, ya berarti yang dua isi sel A3 ditambah yang B3, 12 tambah 5 17. Nah, ini dia. Jadi sampai ke bawah ini otomatis. Nah, jadi untuk penggunaan rumus ya, yang dipakai adalah cara yang kedua ini, isi selnya yang kita kerjakan. Ya, nanti supaya satu aja kita kerjakan di atas, kita copy ke bawah, hasilnya langsung terhitung semua. Oke, ini saya hapus. Nah, lanjut ya untuk nilai A dikurang B. Jadi sama dengan bilangan A ya, yang di A2 dikurang B ya, yang di B2, enter. Ya, setelah dapat hasilnya klik lagi, baru kita copy ke bawah. Oke, kemudian A dikali B sama dengan nilai A, bilangan A dikali bilangan B, enter. Ini hasilnya, kita copy ke bawah. Oke, kemudian yang ke berikutnya A dikali 10 ya, nilai A ini dikali 10 arti sama dengan nilai A dikali 10 ya, ini hasilnya ya 80. Kita copy ke bawah, ini dikali, kemudian di sini A dibagi B ya, nilai A sama dengan nilai A dibagi nilai B ya, atau bilangan A dibagi bilangan B, enter. Ini kita tarik ke bawah. Oke, ini hasilnya. Kemudian A
bilangan A dibagi 3 sama dengan bilangan A dibagi 3. Bentar. Ini hasilnya, kita copy ke bawah. Kemudian A, ini A pangkat 2. Jadi pengerjaannya sama dengan nilai A pangkat 2. Enter. Oke, ini hasilnya. Yang berikutnya B. Ini nilai B. Bilangan B pangkat 5. Sama dengan bilangan B pangkat 5. Bentar. Ini kita tinggal copy ke bawah. Ya, ini hasilnya. Oke, kemudian ini kita ada yang dalam kurung A tambah B kali 5. Nah, ini berbeda dengan nilai A tambah B kali 5. Nah, ini tak pakai kurung, di sini tidak pakai kurung. Nah, kalau kita jumlahkan lebih dulu, kenapa ini dalam kurung? Karena yang tanda tambah ini adalah urutan yang keempat, ya, urutan terakhir. Jadi yang dihitung itu adalah kalinya dulu. Ya, kalau tidak dalam kurung ya seperti ini dikali dulu baru ditambahkan. Berarti ini dulu nanti kerjakan secara otomatis B kali 5 tambah A. Kalau ini A tambah B dulu baru dikali 5. Nah, sama dengan buka kurung, nilai bilangan A tambah bilangan B tutup kurung kali 5. Antar. Nah, 50. Ini tinggal kita copy ke bawah. Ya, kalau ini beda. Ya, sama dengan bilangan A tambah bilangan B dikali 5. Ya, ini yang B dulu dikerjakan, ya, B dikali 5 kita tarik, ya, hasilnya beda. Oke, ini tadi menggunakan tanda kurung. Nah, itu untuk penggunaan rumus matematika. Nanti bisa diulang-ulang atau bisa dibuat latihan sendiri, ya, supaya bisa dipahami. Contoh dalam tabel ini, ya, ini nanti bisa dibuat. Ya, bisa dipraktekkan. Oke, ini contohnya adalah PT Utama Mandiri daftar upah karyawan. Di sini ada jam kerjanya, ini jam lemburnya. Nah, jadi untuk upah kerja itu nanti adalah jam kerja dikali 20.000 per jam. Ya, upah lemburnya jam lembur dikali 25.000. Ya, jumlah upahnya berarti upah kerja ditambah upah lembur. Kemudian pajaknya 5% dari jumlah upah. Total upahnya adalah jumlah upah dikurang pajak. Itulah di sini. Oke. Kita kerjakan. Oke, tadi upah kerja adalah jam kerjanya dikali 20.000. Jadi sama dengan jam kerja dikali
20.000. Nah, yang perlu diingat adalah tanda di sini ini menggunakan titik, ya pemisahnya di sini tidak menggunakan titik. Ya, tidak ada di sini menggunakan pemisah untuk perkaliannya. Itu yang perlu diingat. Jadi kita enter. Nah, hasilnya adalah 2.900.000. Jadi kita tarik ke bawah. Ya, ini tidak ada pemisah. Jadi untuk membuat pemisah kan ini berbentuk rupiah. Jadi kita ubah format selnya menjadi rupiah. Caranya di blok. Ya, ini kita blok semua sampai ke sini. Karena ini menggunakan mata rupiah. Kemudian klik kanan, format sel. Oke, ini muncul format selnya. Kemudian kita pilih yang accounting. Ya, ini currency sama accounting, ini sama. Bedanya nanti kalau untuk currency ini RP-nya digabung. Ya, kita coba ya. Ini perbedaan dari currency dengan accounting. Ini kita pilih yang currency, kemudian simbolnya RP, decimal place-nya 0, ini di belakang koma. Ya, berapa digit belakang koma ini tidak usah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia kalau currency. Ini tanda RP-nya menempel ke jumlah mata uangnya. Kalau menggunakan currency. Nah, kalau kita menggunakan accounting, ini sama juga RP-nya, ini decimal place-nya, kita klik OK. Ya, ini dipisah. Jadi tanda RP-nya itu di awal, ya di awal selnya. Oke, itu untuk membuat format sel mata uang. Oke, nanti kalau ada tanda dolar juga tinggal dipilih dari simbolnya, ya simbol dolar dan lain sebagainya. Kemudian untuk upah lembur, ya upah lembur tadi adalah jumlah jam lembur dikali 25.000 sama dengan jam lembur dikali 25.000. Enter. Ya, ini hasilnya. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kemudian jumlah upah. Jumlah upah adalah upah kerja ditambah upah lembur sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Enter. Ini jumlahnya semua, kita tarik ke bawah. Untuk pajak sama dengan dari 5% dari upah, berarti 5% kali jumlah upah. Antar. Ya, ini pajaknya. Oke, jadi total yang diterima adalah jumlah upah dikurang pajak sama dengan jumlah upah dikurang pajak. Oke, ini total yang diterima karyawannya. Nah, kemudian di sini ada total upah, ya total upah seluruh karyawan ini dijumlahkan semua. Kemudian rata-rata upahnya, upah tertinggi, upah terendah. Nah, di sini kita menggunakan fungsi. Ya, ini fungsi, ada fungsi sum, SUM, ada average, min, max, count, median. Nah, ini ada untuk fungsinya. Nah, sum itu untuk menjumlahkan data dalam satu rank, average mencari rata-rata, min mencari nilai terendah, max mencari nilai tertinggi. Ya, ini count untuk jumlah data semuanya, median nilai tengah. Nah, kita cari yang digunakan. Yang kita pakai yang digunakan. Oke, total upah. Total upah ini adalah jumlah seluruhnya, berarti kita menggunakan fungsi sum. Ya, sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kita blok semua.
ya, kita blok yang mau dijumlahkan, tutup kurung, enter. Ya, jadi total seluruh gaji ini adalah 16.458.750. Nah, ini untuk dijumlah. Nah, untuk yang lain juga seperti itu penjumlahannya, tidak hanya mata uang. Ya, jumlah data, jumlah barang, jumlah dan lain sebagainya ini bisa digunakan menggunakan sum. Nah, sum ini juga bisa langsung satu blok. Ini semua kita blok. Ya, contohnya saya buat di sini. Ya, kita coba di bawah ini. Sama dengan sum, buka kurung. Ini kita blok semua juga bisa. Ya, kalau ini dalam ini semua kita jumlahkan. Ini kita blok, tutup kurung, enter. Ya, ini dihitung semua lagi. Ya, jumlah yang di sini 51 juta sekian. Ya, jadi tidak cuma satu baris atau kolom atau satu baris, tapi satu rank sekali blok semua itu bisa dihitung. Ya, sama juga nanti untuk mencari rata-ratanya, upahnya, yang tertinggi, nilai tertinggi, nilai terendah dalam satu ini bisa sekali blok semua. Oke, di sini kita cari rata-rata. Ya, rata-rata dari total gajinya, ya, total upahnya sama dengan tadi. Untuk mencari rata-rata menggunakan average. Ya, ini average. Jadi sama dengan average, buka kurung, ini kita blok ya sampai di sini, ya sampai dengan nama si Chandra, tutup kurung, enter. Ya, ini rata-ratanya. Kemudian untuk mencari upah tertinggi ya menggunakan max. Ini max, ini nilai tertinggi ya. Kemudian nanti min, nilai terendah. Sama dengan max, buka kurung. Ini kita blok. Tutup kurung. Ya, ini nilai upah tertingginya. Kemudian upah terendahnya menggunakan min. Sama dengan min, buka kurung, ini di blok, tutup kurung, enter. Ya, ini nilai terendahnya. Nah, itu penggunaan rumus matematika dan fungsi Microsoft Excel. Ya, itu yang masih secara sederhana. Nah, silahkan latihan, ya praktekkan di rumah masing-masing. Nah, supaya kamu lebih mengerti. Nah, yang perlu diketahui, nanti kamu menggunakan rumus atau secara manual ya bisa ketahuan. Ya, ini contohnya di sini. Ya, di sini 2.900.000. Ya, di sini dia rumus. Ya, jadi yang dilihat dari sini. Kamu menggunakan manual atau ketik sendiri atau menggunakan rumus. Ya, bisa aja kita ketik di sini contohnya 2 juta, langsung diisi 2.900.000. Ya, ini formatnya tadi. Penting. Oke, ini sama-sama 2.900.000, tapi bedanya di sini menggunakan rumus, ini ketik manual. Oke, silahkan latihan. Ya, bisa diulang-ulang nanti kembali. Ya, semoga berhasil. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi.